Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang adik-adik di channel Prediksi Fisika. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai soal PPASP DIY tahun 2024 untuk mata pelajaran literasi sains. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas untuk paket yang pertama untuk soal yang fisika. Jadi untuk soal fisika nanti ada 23 nomor. Oke, sebelum kita lanjut pembahasan, jangan lupa untuk like dan subscribe channel ini supaya bisa lebih bermanfaat dan berkembang lagi. Oke, langsung saja untuk nomor 1. Nomor 1 ini materinya tentang pengukuran. Jadi di pengukuran ini kita disuruh menghitung namanya IMT dari seseorang. Nah, di sini sudah tersedia rumusnya, yaitu yang pertama ada IMT sama dengan berat badan, ya. Berat badan di sini dibagi dengan tinggi badan. Tinggi badannya dalam satuan meter. Langsung kita lihat data yang ada di sini, yaitu tinggi badan seseorang itu adalah 155 dan masanya adalah 40 kilo. Nah, dengan data yang ada itu, langsung kita hitung berapa IMT dari seorang remaja putri ini. Jadi IMT sama dengan, nah bebannya adalah 40 kilo, masa orang itu 40 dibagi dengan tinggi badannya 155. Nah, 155 cm ini kita ubah dulu ya. Ini kita ubah dulu ke meter menjadi 1,55 meter. Nah, jadi 1,55 kuadrat. Nah, sama dengan, jadi ini 40 dibagi 2,4025 sama dengan, nah 40 dibagi 2,4025 adalah 16,6. Nah, gitu. Nah, di sini sudah kita dapatkan data yaitu 16,6 untuk nilai IMT. Nah, dengan data 16,6 itu, maka langsung kita cocokkan pada opsi yang ada. Yang pertama, opsi A. IMT lebih dari 16 sehingga masuk kategori kurus. Sedangkan di hasil perhitungan kita adalah hasilnya 16,6. Maka nomor A ini bukan. Terus yang B, memiliki tubuh yang ideal karena memiliki IMT 19 juga tidak. Yang C, IMT kurang dari 17 sehingga masuk dalam kategori sangat kurus. Nah, kita cek di sini memang di bawah 17 untuk kategorinya adalah sangat kurus. Jadi ini sudah tepat. Nah, untuk nomor 1 berarti jawabannya adalah yang C. Nah, lanjut untuk soal nomor 2. Soal nomor 2 di sini disajikan tentang namanya siklus air. Di siklus air ini terdapat beberapa proses penting. Ada evaporasi, transpirasi, kondensasi, presipitasi, dan infiltrasi. Nah, disajikan ada 4 pernyataan. Nah, dari 4 pernyataan itu mana yang menunjukkan jawaban yang benar? Jika adik-adik menemui 4 pernyataan seperti ini, sebenarnya adik-adik cukup membuktikan 2 saja. Nah, jadi cukup membuktikan 2 pernyataan saja yang paling adik-adik pahami. Misal, contoh di sini yang di pernyataan ada kondensasi, presipitasi, evaporasi, dan transpirasi. Umumnya adik-adik pasti mengenal namanya evaporasi. Nah, umumnya adik-adik mengenal tentang evaporasi. Nah, evaporasi ya. Evaporasi di sini adalah bisa diartikan namanya dengan penguapan. Jadi kan artinya adalah penguapan. Nah, penguapan ini apa? Penguapan ini adalah perubahan wujud dari apa? Dari air menjadi uap air. Nah, atau kalau kita tuliskan ini jadi dari cair menjadi gas. Nah, maka evaporasi itu adalah berubah dari zat cair menjadi zat gas. Maka kita cocokkan di sini. Evaporasi menyebabkan air memiliki susunan partikel yang lebih renggang. Gimana jawabannya? Benar ya? Nah, benar karena di sini penguapan tadi dari cair menjadi gas. Nah, dari cair menjadi gas itu nanti susunan partikelnya menjadi lebih renggang. Berarti nomor 3 ini benar. Oke, karena nomor 3 benar, langsung kita cek. Yang di pernyataan
yang di opsinya ini yang ada nomor 3-nya berarti itu yang benar. Nah, yang tidak ada nomor 3-nya berarti itu yang salah. Berarti apa? Yang A ini bukan, terus yang C ini juga bukan. Oke, maka tersisa antara B atau D. Nah, kita buktikan lagi. Nah, B dan D yang membedakan adalah nomor 1 dan nomor 4. Nah, maka kita buktikan aja yang nomor 4 terkait namanya kondensasi. Nah, kondensasi di sini adalah proses di mana berubah uap air, ya, ini ada uap air menjadi partikel es. Nah, atau bisa kita tuliskan ya di sini itu nanti itu dari uap air kan berarti dari gas nih. Nah, dari gas ini nanti akan berubah menjadi partikel es, atau bisa diartikan berubah menjadi air juga bisa. Nah, atau nanti menjadi zat cair. Nah, maka gas ke zat cair, apakah benar pernyataannya? Kondensasi menyebabkan air memiliki susunan partikel yang lebih rapat. Benar ya? Karena di sini berubah dari gas menjadi cair gitu. Nah, maka di sini menjadi lebih rapat, ini benar. Oke. Berarti jawabannya adalah 1 dan 3 gitu. Otomatis nomor 2 dan 4 tanpa kita buktikan itu sudah salah gitu. Jadi kita sudah menghemat waktu untuk tidak menyelidiki semua 4 pernyataan tadi. Oke, seperti itu. Nomor 3 ini berkaitan materi tentang perubahan fisika dan perubahan kimia. Nah, jadi kalau ada bacaan yang panjang seperti ini, langsung aja kita masuk ke pernyataannya. Terus nanti baru kita cari di bacaannya gitu. Oke, yang pertama, di sini ada 4 pernyataan sesuai tadi ya. Kita cukup membuktikan 2 saja. Nah, yang pertama, penguraian sampah merupakan perubahan fisika karena melibatkan bakteri pengurai. Nah, di sini dikatakan penguraian sampah adalah perubahan fisika. Ini coba jelas salah. Kenapa salah? Karena perubahan fisika itu tidak sifatnya adalah bolak-balik. Nah, sedangkan kalau penguraian sampah itu bersifat satu arah, jadi tidak bisa kembali lagi. Gitu. Contohnya misal seperti ada pembusukan buah. Kalau misal buah apel itu sudah membusuk, maka buah apel itu tidak bisa menjadi segar kembali. Nah, itu yang dinamakan dengan perubahan kimia. Jadi nomor 1 ini salah. Oke, karena nomor 1 ini salah, maka opsi A kita coret, opsi B kita coret. Nah, maka tersisa opsi C dan D. Nah, di C dan D ini ada yang sama ya, ada nomor 3 sama nomor 3. Otomatis nomor 3 itu jawabannya benar. Nah, maka tinggal kita membuktikan kalau nggak nomor 2 ya nomor 4. Nah, kita buktikan nomor 2. Perubahan kimia terjadi pada proses penguraian sampah karena menghasilkan zat baru. Nah, ini di sini ya kata kuncinya, perubahan kimia menghasilkan namanya zat baru. Nah, memang benar jawabannya. Kenapa? Karena kalau perubahan kimia itu ciri-cirinya adalah menghasilkan zat baru. Berarti jawabannya adalah yang ada 2-nya. Oke, berarti yang C. Seperti itu ya. Lanjut nomor 4. Nomor 4 ini berkaitan sama namanya asam dan basa. Asam dan basa di sini ternyata soalnya bukan lagi mengenai warna-warna lakmus ataupun warna-warna indikator, tapi sudah masuk ke aplikatif. Nah, di sini ada namanya penyakit MAH. Nah, penyakit MAH yang kita ketahui adalah apa? Yaitu di mana asam lambung itu sedang meningkat. Nah, di sini dalam bacaan ini ternyata ada obatnya, yaitu di sini ada obatnya namanya antasida. Nah, antasida ini bersifat basa. Maka gimana ketika basa bertemu dengan lambung yang asam, maka nanti ini akan bersifat netral. Dari bacaan tersebut, maka kita cek mana opsi yang tepat. Nah, yang A, pemberian antasida penderita menyebabkan produksi asam lambung menurun. Nah, di sini nggak ada keterangan, di bacaan nggak ada keterangan kalau bisa menurunkan produksi asam. Maka di sini ini jelas salah. Yang kedua, antasida dapat merendahkan, menyembuhkan MAH karena bersifat asam. Nah, ini jelas salah ya, karena antasida itu bukan asam. Terus yang C, antasida juga asam di sini dikatakan. Ini juga salah. Oke, maka jawabannya yang D
Gitu ya, jawabannya yang D. Karena di sini jelas bahwasanya antasida tadi ini bersifat basa dan mampu menetralkan. Nah, kan sesuai dengan bacaan ini tadi. Oke. Langsung nomor 5. Nomor 5 di sini berkaitan sama namanya ada, kalau di materi ya, ada namanya unsur, ada senyawa, ada campuran, ada molekul unsur, molekul senyawa. Nah, dari materi yang kita ketahui itu, maka kita cek satu-satu di sini. Nah, langsung aja kita baca di pernyataannya. Yang pertama adalah tentang namanya oksigen. Oksigen tuh di sini adalah yang ini deh, yang O2. Nah, O2 merupakan molekul senyawa karena terdiri dari dua unsur yang tidak sejenis. Jawabannya gimana? Salah. Kenapa salah? Karena di sini jelas nih, O2 ini ya, O2 ini tersusun oleh molekul unsur yang sama atau yang sejenis. Nah, karena kan apa, ini kan O2 berarti disusun oleh oksigen dengan oksigen. Berarti ini bukan molekul senyawa, tetapi ini apa? Ini harusnya molekul unsur gitu ya. Harusnya ini molekul unsur ya. Jadi bukan molekul senyawa. Maka nomor A salah. Terus yang B, metana. Metana itu yang mana? Metana itu yang CH4 ini ya. Nah, merupakan senyawa karena tersusun dari dua jenis unsur, yaitu C dan H. Ini benar ya. Ini benar. Karena pengertian senyawa adalah gabungan dari unsur-unsur, baik unsur yang sejenis ataupun unsur yang tidak sejenis. Maka di sini metana kan gabungan dari unsur C dan unsur H. Maka benar gitu. Maka jawabannya adalah yang B. Tapi kalau kita buktikan kenapa C dan D itu salah. Nah, ini kita cek air. Air ini adalah namanya yang di sini H2O ya. H2O merupakan molekul senyawa. Betul, sampai sini betul molekul senyawa. Karena terdiri dari dua molekul yang sejenis. Nah, yang bikin salah adalah karena terdiri dari molekul sejenis. Padahal di sini kan H2O ini kan memiliki unsur yang berbeda, yaitu ada hidrogen dan ada oksigen. Berarti salahnya di situ. Terus yang D, karbon dioksida. Karbon dioksida itu yang ini ya, yaitu yang CO2. Merupakan unsur karena terbentuk dari unsur C dan O. Ini juga jelas salah. Ini karena dikatakan merupakan unsur. Yang benar apa? Yang benar ini adalah senyawa ya. Ya, jadi Anda tentang senyawa. Karena tersusun apa? Gabungan dari unsur, yaitu apa? Gabungan unsur C dan unsur oksigen. Seperti itu. Maka jawabannya yang B. Terus nomor 6. Nomor 6 di sini adalah berkaitan sama namanya konversi suhu. Kalau di materi nanti soalnya bisa konversi suhu, bisa juga tentang pemuaian. Nah, di sini ada konversi suhu, yaitu dari termometer Fahrenheit ke termometer Celcius. Nah, kita pahami dulu bahwasanya termometer Fahrenheit dan termometer Celcius itu adalah termometer yang sudah kita ketahui nilainya atau ya apa perbandingannya. Nah, saya ingatkan lagi di sini ya, bahwasanya derajat Fahrenheit itu nanti memiliki perbandingan yaitu 9. Sedangkan derajat Celcius itu memiliki perbandingan 5. Tapi perlu diingat, nanti derajat Fahrenheit itu titik bawahnya adalah ini ya, 32 derajat. Sedangkan kalau termometer Celcius adalah di 0 gitu. Nah, di sini kita disuruh merubah ya, dari suhu ruangan yang menunjukkan 64,4 Fahrenheit kita ubah ke Celcius. Nah, maka gimana caranya? Nah, maka kita tulis dulu persamaannya di atas ini ya. Bahwasanya T Celcius nah sama dengan gini. Nah, di sini ada yang atas. Nah, yang atas ini ya, yang atas ini, di atas ini tuh nanti diisi dengan apa? Diisi dengan tujuannya. Tujuannya itu kita dari mana toh? Tujuannya itu kan tadi dari derajat Fahrenheit ya, mau kita ubah ke derajat Celcius. Maka yang atas itu kita isi perbandingan yang tujuannya. Berapa ini? Berarti 5 ya. Karena di sini kan dari Fahrenheit ke Celcius, maka di sini diisi 5. Terus yang bawah itu asalnya. Asalnya dari mana? Dari Fahrenheit. Fahrenheit itu berapa? Nah, itu 9. Maka tulis 5/9. Terus dikalikan. Nah, ini kita kurungi. Ini jadi apa? Ini T Fahrenheit
dikurangi 32. Oke, kenapa harus dikurangi 32? Karena tadi di sini tadi titik bawahnya adalah 32 derajat. Nah, langsung kita masukkan aja dari persamaan yang atas itu. Maka jadi TC sama dengan 5/9 dikali jadi 64,4 dikurangi 32. Nah, sama dengan ini jadi 5/9 dikali itu 32,4. Nah, ini nanti kita kalikan ya. Jadi sama dengan 162 dibagi 9. Maka sama dengan 18 derajat Celcius. Nah, maka jawabannya adalah yang B. Oke, gitu ya. Jadi untuk cara mengubah konversi dari Fahrenheit ke Celcius. Oke, itu dulu ya untuk pembahasan kita, yaitu dari nomor 1 sampai nomor 6. Ditunggu untuk pembahasan berikutnya. Jangan lupa untuk like dan subscribe dan share channel ini supaya nanti kita bisa membahas lebih lanjut dan lebih dalam lagi mengenai materi ASPD ini. Oke, tetap semangat adik-adik semua dalam mempersiapkan ASPD.